Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi ini ramai di ruang makan, karena ada mereka bertiga yang duduk juga secara berjejer dan berderetan dari paling tua ke paling muda dari sayap kanan. Gita sebagai pemimpin dua lainnya sudah mempersiapkan semuanya. Adik-adiknya itu sudah disediakan makanan berupa masakannya sendiri, dan Jeffy tentunya bubur ayam langganan yang biasanya dibeli di mamang-mamang keliling pagi-pagi. Baru saja Jeffy duduk di bangkunya, mereka bertiga langsung memberikan ucapan selamat pagi dan selamat makan. Sungguh kompak, seperti pasukan upacara infanteri. Selamat pagi dan selamat makan Om Jeffy. Sapa dari mereka semua. Iya, selamat makan juga buat kalian, ayo dimakan makanannya. Mereka diam, tak bergerak sama sekali. Lalu memberitahukan jika Jeffy lah yang seharusnya makan duluan. Om, makan duluan. Baru kami Om Jeff, ucap Amri dengan teramat ramah. Oh gitu ya, ya udah aku makan nih. Jeffy sampai kebingungan dengan norma kesopanan yang mereka perlihatkan. Memang sih selama ini Gita juga seperti itu, tapi Jeffy tidak menyangka saja ternyata yang lainnya juga ikut-ikutan. Mereka pun mulai menyendok makanan mereka masing-masing, yakni berupa seonggok nasi goreng yang tak menarik sama sekali. Git, lu nggak beliin ini juga buat adik-adik lu, emang lu yakin nasi goreng lu itu enak Git? Jeffy merasa kasihan dengan mereka bertiga karena makan makanan yang berbeda dari apa yang dimakannya pagi ini. Apalagi Jeffy tahu, kemampuan Gita dalam memasak di bawah rata-rata, dan semoga saja setelah ini sekeluarga tersebut tak keracunan dibuatnya. Enak kok Om, alhamdulillah. Kami malah di rumah nggak pakai apa-apa nasi gorengnya Om, tak ada kecap, saus maupun terasi. Yang ada cuman bawang sama garam aja yang digodokkan pakai nasi lalu digoreng di atas kuali, kata Amri membela kakaknya. Cika juga mengangguk-ngangguk setuju, Gita langsung memasang tampang bangga atas kemampuannya itu. Dan tentunya hanya Jeffy yang miris dengan satu keluarga ini. Hidup mereka benar-benar tragis, pantesan waktu dibelikan makanan yang enak mereka selalu makan dengan air mata berlinang. Entah karena berterima kasih atau memang rasa makanan itu terlalu memukau di lidah. Git, ini gue kasih lu duit. Lu beli makanan yang enak deh buat adik-adik lu, jangan biarin mereka makan makanan lu lagi sebelum lu les masak. Jeffy mengeluarkan uang dari dompetnya. Beberapa lembar uang 100 ribuan. Jeffy memang begini orangnya selalu memberikan uang yang berlebih-lebih jumlahnya. Om gak usah, enak kok ini. Ucap Amri menolak. Laki-laki itu sepertinya adalah fans militan kakaknya, sehingga apapun yang kakaknya bikin pasti dia akan membelanya, lalu bilang semuanya enak di lidahnya. Emang enak Cik. Jeffy mengarahkan pandangannya ke arah Cika yang mengunyah nasi goreng tersebut dengan lahap. Keasinan dikit aja kok Om, semuanya enak kok ini. Apalagi telur orak-ariknya, ujarnya polos sekali. Kan apa Gita bilang, makanan Gita nggak buruk-buruk amat. Om aja yang nggak suka. Jeffy menelan buburnya dan meneguk air di gelasnya. Lalu bangkit dari kursi dan ke tempat Gita duduk untuk menyambar nasi goreng yang ada di hadapan gadis tersebut. Gila ini asin banget namanya Git, rasanya juga kacau amat. Jeffy menyipitkan matanya. Ingin memuntahkan tapi tak tega sama mereka yang ada di sini yang menikmatinya dengan lahap sekali. Semoga saja dia tak muntaber saat makanan itu masuk ke perutnya. Mbak Sumi kenapa anak-anakmu pada begini, ya Allah. Sesal Jeffy dalam hati terdalam. Gue nyerah deh Git, yang pasti lu setiap nggak kuliah musti les masak. Nggak mau tahu gue, paksa Jeffy pada wanita yang ada di dekatnya itu. Makasih ya Om. Gita mengucapkan terima kasihnya setulus sanubari.
Lalu Jeffy kembali ke tempatnya sembari berdoa agar siapapun yang makan makanan pembantunya ini pagi ini akan selalu diberikan kelimpahan berkah dalam kesehatan. Dan sekarang dia pun duduk untuk menghabiskan sarapan yang masih tersisa tersebut. Hari ini berat, tetapi tetap saja harus melepaskan dua anak itu ke asrama di hari pertama. Mereka didaftarkan ke sekolah yang sesuai dengan perencanaan Jeffy kemarin malam. Sekolah tersebut bertingkat 4, berbaris 5 ke belakang. Dari SD sampai SMA pun ada yang bermukim dalam satu yayasan. Pemiliknya memang satu orang, yakni orang Indonesia keturunan Arab yang berprofesi sebagai saudagar. Harapan Jeffy, anak-anak ini dia sekolahkan di sini adalah agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang memadai juga berakhlak baik di kemudian hari. Mengingat sekolah ini menerapkan prinsip-prinsip Islam yang ketat dalam menjalankan pendidikan yang mereka ajarkan ke siswanya. Awalnya Cika keberatan karena akan berpisah dengan kedua kakaknya. Tapi karena jaraknya cukup dekat dari rumah dan juga bisa pulang seminggu sekali, ditambah lagi Cika merasa senang bertemu teman baru yang sejatinya lebih banyak dari teman lamanya. Dia akhirnya dapat menerima dan menjadi tak keberatan meskipun harus berpisah dengan kakak-kakaknya. Amri malah yang paling antusias dengan semua ini. Cita-citanya menjadi tahfiz Al-Quran bisa diwujudkan dalam sekolah ini. Tak henti-hentinya dia berterima kasih dengan Jeffy. Pria yang hampir kepala 4 itu, memang kebanjiran kata-kata itu dalam beberapa hari belakangan ini. Benar-benar ya anak Mbak Sumi, selalu diajarkan bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Gita doang yang sesekali kelihatan suka berulah lalu membangkang. Mungkin karena dia terlalu kesepian di rumah, jadi ingin cari-cari lawan untuk baku hantam. Asrama Cika dan Amri satu kawasan dan letaknya juga berdekatan. Kedua asrama itu malahan hanya dipisahkan pagar panjang sebagai pembatas akhwat dan ikhwan. Siang mereka bersama-sama ke situ melihat dan memastikan jika tempat ini layak untuk ditempati. Setelah memastikan aman, Jeffy juga memberikan mereka berdua uang saku agar mereka bisa jajan yang lain selain makanan jatah yang diberikan yayasan. Gita sebagai kakak mereka berdua benar-benar terharu dengan kebaikan yang sudah diberikan majikannya itu. Akhirnya Gita dan Jeffy mohon pamit saat kedua adiknya itu sudah masuk ke kelas baru mereka siang ini. Mobil Jeffy dipacu untuk mengejarkan meeting penting yang akan dilaksanakan jam 2 siang ini. Om, maaf ya Gita jadi banyak merepotkan Om dan terima kasih juga untuk semuanya. Jeffy yang sedang fokus menyetir tiba-tiba diberikan permintaan maaf seperti itu langsung melirik Gita yang duduk di sampingnya. Santai aja Git, heran gue kenapa lu sering amat ngomongin maaf sama terima kasih akhir-akhir ini. Gita menyatukan jemarinya. Dia bingung harus berbicara apa lagi. Om kalau Om suruh apa aja Gita mau deh, demi membalas kebaikan Om itu. Tawar Gita serius. Sugar baby, tanya Jeffy licik. Maksud Om, jadi simpanan gue. Gita mengernyitkan kening. Sedangkan Jeffy mengusap kumisnya yang tipis itu pelan-pelan untuk mengalihkan perhatiannya terhadap deguban jantungnya yang berantakan. Jadi job desk Gita apa Om? Tanya Gita polos. Kayak yang kita lakuin tadi malam sih, simple aja sebenarnya. Darah Gita tersirap, napasnya tiba-tiba sesak. Jeffy yang terlihat santai sebenarnya lagi menunggu keputusan Gita dengan teramat khawatir. Om, Gita takut. Gue pastiin lu gak akan hamil, gue janji gak bakal ngerusak keperawanan lu itu. Potong Jeffy. Gita merasa sedikit dilecehkan atas permintaan majikannya tersebut. Kalau beresin rumah Om aja gak bisa ya Om? Tanya Gita memberikan opsi. Ya bakal lama, udah tahu kerjaan lu selalu setengah-setengah, yang ada tambah hancur tuh rumah gue. Gita semakin ragu atas tawaran itu. Laki-laki yang sedang menyetir ini memang sudah merenggut segalanya dari tubuhnya itu. Setengah tubuh Gita benar-benar telah dikuasai, mulut sama tangan Jeffy sudah bergerilya di situ, yang kurang sebenarnya hanya usaha majikannya ini untuk melakukan pembuahan di rahim Gita saja. Sudah itu saja,
Gue akan kasih semuanya Git, gue janji, kalau lu mau. Adik lu sampai mereka kuliah akan gue jamin, kehidupan lu juga. Satu tangan Jeffy sudah merayap pada tangan Gita yang hangat. Tapi Gita bukannya teryakinkan, malah semakin ragu. Tapi Om gak bakal bikin Gita kehilangan selaput darah kan? Tanya Gita memastikan. Gak sayang, gue gak akan. Lu tahu kan Mbak Sumi itu siapa? Mana mau gue ngecewain dia? Punggung tangan Gita dielus Jeffy dengan lembut, mata pria tersebut masih fokus menatap jalanan yang padat setelah jam makan siang. Ketakutan Gita berkurang sedikit. Om, ucapan Gita kembali terpotong. Kerjanya santai kok Git, lu kalau gue suruh nemenin tidur ya harus mau, paling kita cuman pelukan sampai pagi. Kalau gue cium lu musti bersedia. Kalau ini gue percaya sih lu yang lebih semangat 45. Cuman kalau lu merintih atau mendesah tolong gedein aja volumenya biar gue bisa dengar lebih puas aja. Sialan, akhirnya Gita terjebak dengan semua kebaikan Jeffy yang sebenarnya hanya menginginkan tubuhnya tersebut. Tapi Om gak ngelakuin hal yang lebih bejat dibandingkan yang pernah Om lakuin ke Gita kan? Enggak. Entar kita boleh bikin hitam di atas putih deh, sekalian juga pakai materai. Kalau gue ngambil itu, lu bisa pilih satu mobil gue di garasi, plus gue hapusin semua utang-utang lu, gue beliin lu sawah di kampung dan tentunya kalau lu mau rumah satu lantai untuk hidup lu di kemudian hari juga, bakal gue penuhi. Santai aja, gue nggak bakal ingkar janji kok. Lagian gue juga takut kali ngambil keperawanan anak orang apalagi itu adalah anak cinta pertama gue. Gita seketika diam. Mukanya sudah memerah. Dia semakin ragu dengan keputusan yang harus diambilnya. Seharusnya tak ada masalah kalau hanya menemani Jeffy tidur atau sekedar memberikan setengah tubuhnya untuk dinikmati majikannya. Lagian bukannya selama ini mereka juga pernah melakukan hal yang demikian. Gue janji gak akan nyiksa lu. Dan gak akan bikin lu masuk ke lingkaran rumitnya hubungan gue dengan Nabila. Tenang aja, gue bisa jamin semuanya dan selalu menjaga kerahasiaannya dari siapapun juga. Kata Jeffy ringan seakan tanpa beban yang berarti. Gita menelan ludahnya pahit. Namun, perkataan itu menjadi pertanda jika penawaran ini semakin mudah untuk diputuskan sekarang juga. Artinya sebenarnya sederhana, dia akan menjadi orang ketiga antara majikannya dan Nabila. Hanya saja, hubungan itu tak akan kelihatan ke permukaan karena ada rahasia yang membuat dia tetap aman. Om maaf ya, Gita nggak bisa. Gita akan usahain bayar dengan apapun caranya. Jeffy menoleh ke arah Gita sedikit. Dia tahu gadis ini adalah gadis baik. Bahkan Gita tak mau seinstan itu mendapatkan semuanya. Lu siap bekerja sama gue selamanya Git. Sampai lu bisa bayar semuanya. Nggak apa-apa Om Jeff, yang penting halal. Gita nggak mau menyakiti hati sesama wanita. Gita benar-benar nggak bisa. Nggak kebayang kalau Gita di posisi Kak Nabila. Gita pasti akan menderita karena selama ini dibohongi. Jantung Jeffy berdetak cepat. Wanita ini sepertinya tak bisa diuji dengan cara instan demikian. Gita benar-benar peka dengan perasaan yang menyangkut dengan orang lain yang di sekitarnya. Dia tak mau menyakiti meski di satu sisi dia diberi kemudahan untuk memilih. Dia lebih baik menanggung beban berat demi adik-adiknya dibanding harus jatuh ke lembah hitam yang nista hanya demi mendapatkan uang dengan mudah. Hebat ya Mbak Sumi ngedidik lu. Anaknya sampai sebaik lu. Gita tak sempat menanggapi pembicaraan Jeffy barusan, HP-nya sudah berbunyi nyaring duluan. Dia angkat panggilan itu secepatnya. Git kamu lulus kan? Iya Res, aku lulus kok, kenapa Res? Jeffy mendengar omongan Gita dengan lelaki tersebut lewat panggilan telepon. Jeffy yang sedang menyetir menjadi kurang suka dengan pembicaraan yang menurut dia sangat mengganggu. Besok kamu datangkan ke pertemuan orang tua. Bentar Res aku tanyain dulu. Gita menjauhkan handphone itu dari telinganya.
Om, esok Om pergi ke pertemuan orang tua enggak? Jeffy tak mengiyakan dan juga tak menidakkan. Dia tak memberikan tanggapan apa-apa dan masih saja fokus ke jalanan dengan ekspresinya yang sekarang kecut. Ya udah deh Om. Gita menyerah, lalu kembali mendekatkan handphone tersebut ke kupingnya. Aku datang sendiri aja Res, kayaknya Om Jeffy esok sibuk. Wajah Jeffy mulai panik, itu artinya kalau dia tak datang ke pertemuan orang tua besok maka Gita bisa berkencan dengan Fares sepuasnya. Bisa gila Jeffy memikirkan jika terjadi apa-apa dengan anak walinya tersebut. Baguslah kalau gitu, entar kita main ya. Tawar Fares. Belum sempat Gita menjawab Joey sudah menyerobot duluan. Gue datang bareng lu Git dan juga pulang bareng lu. Dan lu mesti nungguin gue di kantor sampai pulang kerja. Suara Jeffy itu sengaja dibikin lebih keras dari biasanya. Agar Fares yang terhubung lewat panggilan telepon bisa mendengar dan tak usah bertanya-tanya lagi. Res, jadinya Gita diantar Om Jeffy, maaf yang gak bisa main, mungkin lain waktu. Gita kembali menjelaskan. Jeffy benci sekali dengan kalimat, lain waktu, yang baru disampaikan anak walinya itu. Sebenarnya kebodohan apa lagi yang akan Gita perbuat kini mengingat gadis ini pernah dilecehkan oleh laki-laki yang bernama Fares itu. Ya udah, lu saya Git. Ucap Fares memberikan opsi. Om, jangan diambil HP Gita. Telepon genggam itu sudah berubah posisi mendekati telinga Jeffy. Pria itu tak ada sopan-sopannya pada anak walinya tersebut. Lalu tak lama dia membentak Fares sejadi-jadinya. Woi jangan ajak anak wali gue ketemuan lagi. Atau lu mau gue cacah badan lu sampai potong 10. Santai Om, jangan marah-marah, mentang-mentang senior di dunia perbuayaan. Ngomong-ngomong Gita enak Om. Fares benar-benar nyari perkara, bisa-bisanya laki-laki itu berbicara seperti itu padanya. Bagaimanapun Gita itu tanggung jawab gue. Kalau dia kenapa-kenapa gue siap untuk bertanggung jawab, emang lu, niatnya cuman makai dia doang. Fares tertawa-tawa di panggilan tersebut. Dia sepertinya masih menang dalam membuat laki-laki itu menjadi tertekan. Om, mana mungkin nikahin anak umur 18 tahun, kecuali Om pedofil. Yang mungkin tanggung jawab ya aku Om. Sialan bocah laki-laki ini, bisa-bisanya meremehkan Jeffy. Gita yang melihat pria itu beremosi hanya diam dan memendam kecemasan di dalam hatinya. Lu masih bocah, ngerti juga kagak lu tentang kehidupan dan cinta. Lah siapa bilang, saya sudah duda, punya anak 1. Kalau tentang pengalaman berumah tangga lebih banyak saya dong harusnya. Pembicaraan Fares tersebut bagai geledek di siang bolong. Jeffy langsung mematikan panggilan itu dan membawa mobilnya menepi. Gita menjadi ketakutan terlebih majikannya itu sudah mengeraskan rahangnya seakan menyimpan emosi yang teramat hebat. Lu jelasin Fares itu siapa Git? Mobil sempurna berhenti. Gita benar-benar ciut melihat ekspresi Jeffy yang menatapnya dengan tajam sekali. Teman Gita Om, maksud gue, bagaimana asal-usul dia? Jeffy kembali menaikkan nada suaranya, Gita semakin takut dibuatnya. Dia punya anak 1, istrinya di Singkawang, mereka nikah muda karena kebablasan pacaran waktu kelas 1 SMA, dan sekarang dia tinggal sendiri di perumahan Jalapa. Gita berbicara apa adanya. Jeffy langsung memukul setir mobilnya dengan sekuat tenaga. Mau-maunya lu dibawa orang kayak dia, untung nggak abis lu diperkosa. Lu punya otak nggak sih Git, bisa jaga diri nggak sih lu? Punya harga diri nggak sih lu? Gita hampir menangis, hatinya itu meringis. Sakit dan perih sekali. Emang Gita nggak boleh temanan sama duda ya Om? Bukan itu bego, ini duda hampir saja bikin lu ternoda. Masuk akal nggak sih, kalian di pertemuan ketiga sudah kayak gitu. Gue yakin dia pasti ngajak lu ke rumahnya kan waktu Sabtu itu. Dan sekarang lu ngasih maaf ke dia. Nggak abis pikir gue, lu itu kenapa? Gita membenarkan dalam hatinya. Memang kejadiannya seperti itu adanya.
Tapi Gita sebenarnya juga tak mau hal tersebut terjadi padanya. Benarkan lu kayak gitu? Gita mengangguk membenarkan. Mukanya langsung pucat karena terintimidasi pembicaraan Jeffy yang menyudutkannya. Tapi kan Om juga kayak gitu ke Gita. Skakmat, Jeffy kehilangan kata-kata. Ini kartu matinya. Susah memang melarang seseorang jika dia sendiri juga bertindak demikian. Iya kan Om? Semua orang juga berhak atas kesempatan kedua. Lu tahu beda gue sama dia apa enggak? Gue nggak ada niat buat merusak keperawanan lu itu. Gue emang sering bercanda biar lu ketakutan. Udah itu aja. Jeffy sebenarnya tak tahu mau berbicara apa lagi setelah ini. Tapi yang pasti pikirannya sudah terkunci dengan pertanyaan kartu mati. Tapi kan kalau Gita bisa jaga diri, nggak apa-apa dong Gita berteman sama Fares. Sudah sulit untuk mengatakan tidak. Susah sekali rasanya kini. Kalau dihalangi, gadis ini bisa bertanya lebih aneh lagi. Iya silahkan tapi buat pacaran lu masih belum gue izinin. Kalau lu nggak mau gue keluarkan dari situ. Dan ada aturan lainnya lagi. Apa Om? Kalian kalau bertemu tak boleh berdua saja. Dan sebaiknya kalian menjalani pertemanan tak terlalu dekat dan tak boleh di luar kampus. Gita berpikir berat, itu artinya dia tak akan bisa dibawa Fares untuk jalan-jalan. Tapi dia juga punya trauma ketika laki-laki itu melecehkannya. Jadi dia terima kesepakatan tersebut. Iya Om, Gita janji, bakal nurutin itu semua. Jeffy bernapas lega. Dia perhatikan anak walinya yang sedang duduk menekur dengan sedikit menggembungkan pipinya itu. Ah, rasanya tenang sekali, jika Gita patuh seperti ini. Memang berat sekali rasanya menjadi orang tua dadakan dengan anak perempuan remaja yang harus dijaga. Tapi Jeffy bisa tenang, semoga saja Gita tak membohonginya di waktu kemudian. Bagus, lu ke kantor gue aja ya main sekarang. Gue nggak punya waktu nganterin lu pulang, ada meeting soalnya. Gita mengangguk, mobil akhirnya masuk lagi ke jalurnya. Jeffy sedikit lega. Apalagi setelah itu mereka bisa kembali tertawa bahkan bernyanyi-nyanyi saat mobil melaju dengan kecepatan sedang. Pandangan Gita langsung tertuju pada sofa saat sampai di ruangan Jeffy. Dia langsung berlari menuju tempat yang sangat difavoritnya tersebut. Lalu menghempaskan dirinya di situ. Git, gue meeting dulu. Lu jangan kemana-mana tetap di sini. Dan jangan pegang apapun dari barang-barang gue di atas meja ini. Paham lu? Gita mengangguk, laki-laki itu lalu mengambil tas kerjanya dan berlalu entah kemana. Gita lalu mengambil majalah yang tersusun di rak, dan membacanya untuk mengundang kantuk. Dia ingin tidur siang di sofa empuk ini. Bacaan Gita pasti tak lepas dari yang namanya majalah remaja. Kini dia tertarik untuk membuka salah satunya. Majalah tua keluaran akhir tahun 90-an. Baunya pun seperti bau kertas lembab yang cukup menyengat di hidungnya yang tinggi. Haha, lucu juga pakaian orang dulu, masih pakai cut bray gini celananya. Gita tertawa sambil membuka-buka bagian majalah yang lainnya. Yang ingin dia buka sekarang adalah bagian horoskop. Gita memang sangat tertarik dengan ramalan tak jelas seperti itu. Sudah tak jelas, kadaluarsa lagi, tapi tetap saja dia baca dengan seksama. Aquarius, ada pria yang umurnya cukup jauh yang ingin membina hubungan serius denganmu. Hubungan kalian akan menggebu-gebu meskipun tanpa restu. Bola mata Gita berputar lalu dia mulai menghubungkan kejadian demi kejadian di hidupnya. Saat dia mengingat Jeffy, pintu ruangan ini diketuk oleh seseorang. Gita tergopoh-gopoh menuju pintu dan lalu melihat ada seseorang yang ada di situ. Ada Jeffy. Pakaian tante-tante ini cukup terbuka, bersepatu boots tinggi, dan wangi tubuhnya antara percampuran vanila dan melati. Wangi sekali dan sepertinya juga berada di strata sosial yang tinggi. Om Jeffy-nya lagi keluar buat meeting Tan, ada yang bisa Gita sampaikan. Penampilan Gita disapu dari atas sampai bawah. Rada tak mungkin Jeffy punya sekretaris yang penampilannya sebebas ini.
Tak pakai seragam dan hanya bercelana levis gelap yang dipadukan dengan baju sifon kedodoran di badannya yang berisi. Kamu siapanya Jeffy ya? Rasanya pernah lihat, tapi lupa juga di mana. Aku pembantunya Om Jeffy Tan, hehe. Oh iya, sampai lupa. Jangan panggil Tante Atuh, udah panggil Kak Dahlia saja. Aku dulu pernah main loh ke rumah Jeffy, cuman udah malam banget dan kamu waktu itu cuman buka pintu dan balik ke kamarmu sendiri. Gita mengangguk-angguk karena ingat kejadian itu. Sewaktu itu majikannya memang pulang dengan wanita ini saat mabuk kira-kira 4 bulan yang lalu. Dulu Gita hanya berpikir jika teman Jeffy ini hanya numpang menginap, dan tak pernah kepikiran jika yang mereka berdua lakukan di kamar tersebut adalah mantap-mantapan. Iya Kak, biasanya meetingnya juga sejam selesai. Kalau kakak mau nunggu ya silahkan saja. Dahlia memutuskan untuk undur diri dan Gita tak mempermasalahkan. Gadis itu kembali ke sofanya dan mendengkur di sana setelah kantuk menyerangnya secara tiba-tiba. Jeffy baru saja keluar dari ruangan meeting, langsung dikejutkan dengan keberadaan Dahlia yang berada di depan ruangan tersebut. Wanita itu tersenyum manis saat tatapan Jeffy dan dia bersirobok beberapa detik. Laki-laki itu langsung berpikir apakah wanita ini dengan sukarela menyerahkan dirinya sendiri untuk dia gauli. Atau memang ada hal penting saja yang hendak dia sampaikan sore ini sampai bela-belain ke kantor ini. Hai Jeff, gimana meetingnya? Lancar. Jeffy melonggarkan sedikit dasinya lalu berjalan ke arah Dahlia yang menurutnya cantik sekali. Wanita itu tak sabar menunggu sampai dia maju dan menjemput kehadiran Jeffy dengan pelukannya yang hangat. Aman kok, Lia jangan gini ya, entar nggak enak dilihatin. Dahlia mundur setelah menyentuh hidung Jeffy yang tinggi dengan jemarinya. Jantung laki-laki itu berdegup karena ketakutan. Terus kita kemana sekarang, Yang? Ke ruangan aku aja yuk. Biar bisa ngomong lebih leluasa di sana. Dahlia mengangguk, lalu mengikuti langkah Jeffy ke ruangan yang dimaksud. Lumayan juga ujian kesabarannya sampai ke lantai 3 perusahaan travel ini. Meski yang membawa mereka ke atas adalah lift tapi tetap saja, Dahlia sudah tak sabar menyentuh laki-laki yang di sampingnya itu. Jeff, kita nikah yuk. Kepala Jeffy langsung berputar dengan kening yang sudah mengernyit. Menikah kata wanita ini. Emang sejak kapan Indonesia melegalkan nikah dengan wanita yang statusnya masih istri sah orang lain? Nikah. Iya Jeff, aku ingin mulai semuanya dengan kamu. Aku udah nggak betah dengan suamiku itu. Demi Neptunus, sejak kapan Jeffy rela jadi suami ketiga, jadi suami kedua Jeffy masih mikir-mikir. Lah ini suami ketiga dari wanita yang sudah punya satu anak yang hobinya berpindah selangkangan dari satu laki-laki ke laki-laki lainnya. Wanita yang mana di HP-nya itu berjejer kontak para pria yang dicarinya dari aplikasi pencarian jodoh online yang semuanya dia punya. Ting, untung pintu lift cepat terbuka. Sebuah keadaan yang menguntungkan karena Jeffy bisa mengalihkan topik pembicaraan untuk sementara waktu. Lalu mereka berjalan ke ruangan Jeffy itu. Ah, lupa, kan Gita masih ada di situ. Pintu ruangan itu terbuka, untung saja Gita sedang tidur mendengkur di sofa. Tenang, wanita ini tidur biasanya akan lama dan juga tak dengar semuanya. Tidurnya macam mayat yang sudah dikubur. Amanlah untuk berbicara privasi di depannya dalam kondisi begini. Masuk Lia, jangan malu-malu. Dahlia agak ragu memasuki ruangan Jeffy tersebut. Tapi ia terpaksa dia langkahkan kakinya agar dapat ke sana secepatnya dan duduk di kursi putar yang berhadap-hadapan dengan Jeffy. Jadi gini Jeff, aku kayaknya baper deh sama kamu. Gimana kalau kita nikah aja? Kepala Jeffy berdenyut-denyut mendengarkan ajakan menikah itu dari Dahlia. Merasa ada yang tidak diterima dari batinnya tersebut. Lah suami kamu gimana Lia? Dia bisa bunuh aku kalau tiba-tiba nikahi kamu. Dahlia tersenyum seolah-olah semua bisa diselesaikannya dengan baik. Tak ada tampang berdosa untuknya saat mengucapkan kalimat tersebut.
Aku bosan Jeff, aku lebih tertarik sama kamu. Kamu enak banget soalnya. Dan bisa bikin aku terbawa perasaan saat kita main di sofa waktu itu. Baper, iya baper. Kalimat yang paling Jeffy benci dari semua perkataan wanita murahan yang pernah ada. Kata-kata itu harusnya sulit sekali terdengar dari wanita solehah tapi mudah sekali dikeluarkan oleh wanita yang seperti Dahlia. Aduh, gimana ya, aku nggak mau merusak rumah tangga orang. Menurutku hubungan kita tak lebih dari partner ranjang Dahlia. No more. Jeffy pura-pura memperlihatkan tampang menyesal. Padahal di hatinya dia ingin sekali menyingkirkan wanita dengan sikap yang demikian. Sekarang kalau bisa, aku suka kamu Jeff, please ya kita nikah. Kamu jangan khawatirkan apa-apa, kalau kamu mau, aku rela kehilangan semuanya. Kehilangan katanya. Jeffy sama sekali tak pernah mengharapkan orang seperti Dahlia ada di kehidupannya yang serius. Mau cewek ini kehilangan ginjal pun demi bisa bersama Jeffy, Jeffy tetap tak peduli. Aku nggak minat menikah Lia. Maaf. Dahlia memutar otaknya. Ingin memberikan penawaran yang lebih masuk akal agar Jeffy dapat menerima tawarannya tersebut. Jeff, gini aja. Kamu hanya boleh bercinta sama aku mulai sekarang, dan kamu tidak boleh bercinta sama orang lain, begitu juga dengan aku, gimana? Ini cewek kepedean atau gimana sih? Merasa kalau dia pusat alam semesta kali ya, sampai segitunya tingkat percaya dirinya seolah-olah Jeffy mau dengannya. Wanita macam dia saja di lokalisasi juga banyak. Masih mending main sama PSK minimal permintaannya hanya soal uang. Lah ini malah ngajak-ngajak ke hubungan serius. Bikin sakit gigi saja. Aku sudah sama yang lain Lia, maaf ya. Dahlia tak habis pikir, bagaimana malam-malam panas mereka bisa diakhirkan begitu saja. Lagian saat dia bercinta dengan laki-laki ini, Jeffy selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan Dahlia sampai baper dibuatnya. Maksud kamu? Ya aku punya cewek lainnya yang aku jadikan teman tidur. Dan aku sudah sama dia saja sekarang dan tak lagi berpindah selangkangan. Dahlia mengernyitkan keningnya. Lalu penasaran dengan siapa wanita yang bisa-bisanya mengalahkan dirinya tersebut. Sulit sekali dipercaya, seorang laki-laki mencapakan orang yang secantik dirinya. Siapa Jeff? Ucapnya penasaran. Itu. Jeffy menunjuk ke arah Basagita Dewani yang sedang berbaring di sofa dan mendengkur. Harga diri Dahlia terasa semakin terinjak-injak. Yang benar saja dia harus mengalah dengan pembantu tersebut, lagian masih cantikan dia kemana-mana. Gila kamu Jeff, anak sekecil itu kamu jadikan pelampiasan. Pembantu kamu sendiri lagi posisinya. Sinting tahu nggak? Dahlia meracau. Tapi Jeffy tak mempedulikan racauannya tersebut. Jeffy malah memberikan petunjuk jika wanita ini harus keluar dari ruangannya itu. Pintu keluar di situ Lia. Silahkan. Dahlia segera bangkit dari kursinya. Lalu menghempaskan langkah awalnya ke lantai dengan keras. Dia sepertinya sangat marah dengan semua keputusan Jeffy kepadanya saat ini. Masa bocah ingusan itu jadi lawannya sih? Ada-ada saja laki-laki yang bernama Jeffy yang dicintainya itu. Yes, bebas. Semudah itu sebenarnya mengakhiri hubungan dengan seorang wanita yang senang bawa perasaan. Lagian jika bersedia untuk ditelanjangi dengan ikhlas harusnya tak meminta-minta untuk dibalas, apalagi sekarang memaksa-maksa untuk dinikahkan. Mohon maaf sekali, hal itu tidak berlaku bagi Jeffy. Laki-laki itu mengerti siapa yang pantas untuk dia jadikan istri. Jeffy perhatikan ke arah sofa, Basagita sedang terlelap di sana. Lucu juga memperhatikan wanita itu tidur dengan rambut yang berserakan dan tentunya iler yang sudah menjalari pipi kirinya. Mukanya itu inosen abis, sangat menarik untuk disentuh karena begitu mulus. Jeffy beranjak dari kursi lalu menghampiri gadis itu secara lebih dekat. Benar, waktu dipegang mulus seperti pantat bayi. Bahkan saking halusnya, Jeffy jadi ingin sekali mengecup pipi tersebut. Sumpah,
Ini bukannya hanya lembut dan halus, tapi juga kenyal seperti mochi. Gita tak bergerak sama sekali, hanya mendengkur sampai menjadi-jadi. Dia seakan tak peduli dengan apapun yang terjadi. Jeffy saking gemasnya dengan wanita ini lalu mencubit pipinya yang agak cubi itu. Dia sedikit bergerak tapi tidur lagi. Mirip sekali dengan Mbak Sumi. Andaikan dulu Jeffy bukanlah siswa SMA yang berumur 17 tahun, pasti Mbak Sumi sudah Jeffy nikahi. Tak perlu terjadi yang namanya Mbak Sumi dikejar-kejar satpam dan akhirnya saling mencintai, cukup Jeffy saja yang maju, maka mungkin mereka sudah punya anak seperti Basa Gita Dewani. Om, udah mau pulang ya Om? Gita mengucek matanya lalu mengusap iler yang menjalari pipinya. Dia perhatikan Jeffy yang kini bersimpuh di hadapannya. Om ngapain duduk di sana? Kursi Om kan ada. Uang receh gue jatuh ke sofa, ini mau gue cari. Tumben nyari recehan, Gita bantuin nyariin ya. Ternyata wanita itu menganggap serius bualan Jeffy. Dia langsung melompat dan langsung melongok ke bawah kursi sofa. Ada-ada saja memang gadis ini. Bersambung.